Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Mayangsari dari kelas 10-8. Di sini saya akan membahas materi tentang virus dan peranannya. Apa sih virus itu? Virus dari kata virion atau venom yang artinya itu racun. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Ada sejarah singkat tentang virus. Virus ini ditemukan pertama kali dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer yang mengamati adanya penyakit daun tanaman tembakau yang sangat menular. Tahun 1892, Ivanowski tidak menemukan partikel tersebut pada saringan bakteri. Tahun 1897, Beijerinck gagal membiakkan partikel tersebut. Tahun 1935, Stanley berhasil mengkristalkan partikel tersebut. Ciri-ciri virus itu memiliki materi genetik DNA atau RNA, aseluler atau tidak bersel, terus bersifat parasit obligat. Maksud bersifat parasit obligat ini organisme yang hanya dapat hidup dari jaringan hidup atau mati, terus dapat dikristalkan. Nah, ini ada sistem reproduksi virus. Ada dua siklus, yang pertama siklus litik dan siklus ligosnetik. Kalau yang siklus lisis atau litik ini, yang tahap pertama adsorpsi, yaitu tahap menempelnya virion atau virus ini pada bagian reseptor sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Yang kedua ada tahap penetrasi. Pada tahap ini selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Dan yang ketiga, tahap sintesis atau eklivase, tahap pembentukan asam nukleat, salinan genom, dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Dan tahap yang keempat, pematangan tahap perakitan atau tahap perakitan. Nah, perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru. Dan yang kelima itu tahap lisis, yaitu tahap pemecahan sel inang. Nah, yang kedua itu ada siklus ligosgenik. Nah, yang pertama itu ada tahap adsorpsi, sama kayak yang tahap siklus lisis. Yang kedua ada tahap penetrasi, sama seperti siklus lisis atau litik. Yang ketiga itu ada tahap penyisipan gen virus. Tahap penyisipan gen virus atau tahap penggabungan itu yang terjadi ketika inang virus tempati cukup kuat sehingga virus tidak bisa mengambil kendali. Jadi materi genetik dari virus akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuk profag. Lalu yang sekarang ada struktur virus. Yang pertama itu ada kapsid, yang ini ya, kayak pelindungan gitu. Berfungsi sebagai pembungkus dan melindungi asam nukleat. Nih, yang warna biru. Oke, DNA. Terus yang kedua ada DNA, berfungsi sebagai mengarahkan protein replikasi sel inang untuk mensintesis salinan baru. Nah, yang warna hijau-hijau ini DNA namanya. Lalu yang ketiga ada leher, berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Nah, buat penyangganya antara kepala virus dengan selubung. Nah, selubung ekor berfungsi untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel hospes. Nih. Lalu ada papan dasar, berfungsi untuk membantu virus untuk melekat pada sel inang. Oke. Dan serabut ekor berfungsi untuk menempel pada serabut inang atau kayak ya menempel. Dan ini sebenarnya ada satu lagi, ini kayak semacam jarum untuk menusuk ke sel inangnya. Nah, ini ada bentuk-bentuk virus. Yang pertama itu ada helikal,
bentuknya itu seperti batang, namanya tuh tobacco mosaic virus. Ini tuh virus yang pada daun tembakau. Lalu ini ada polyhedra, yaitu kayak virus tapi yang seginya banyak. Terus ada spherical, bentuknya bulat atau oval. Terus ada kompleks. Bentuknya sepertinya harus apa ya, kayak huruf T itu. Nah, penyebaran virus ini bisa secara langsung seperti kontak sentuhan, darah, droplet, kontak seksual, udara. Secara tidak langsung oral sampai fekal atau hewan, bisa melalui hewan juga, dan melalui vektor. Nah, peran virus bagi kehidupan itu apa sih? Virus sebagai penyebab penyakit bagi hewan. Penyebab penyakit itu seperti flu burung, rabies, terus penyakit mulut dan kuku, dan tetelo. Nah, peran virus bagi tumbuhan itu bisa menyebarkan virus seperti mozaik yang tadi, terus tungro penyakit TCL, tomato yellow leaf curl virus, terus ada virus GVPD, citrus vine palm degeneration, dan yang ketiga ada peran virus bagi manusia. Contohnya seperti COVID-19 atau COVID-19. Terus ada campak, ada cicara air, ada polio, ada hepatitis, Ebola, influenza, herpes, AIDS, gondong, atau parotitis. Nah, sekian dari saya tentang pembahasan materi virus ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan masih kurang cukup maksimal menampilkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.